Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas dua subbab, yaitu kebebasliniaran yang pertama dan yang kedua adalah koordinat dan basis. Untuk definisi dari kebebasliniaran atau linear independence seperti ini. Jadi kita pertama punya himpunan berisi vektor-vektor dulu. S isinya vektor V1, V2 sampai Vr dengan R-nya lebih dari sama dengan 2. Jadi S isinya 2 vektor atau lebih. S dikatakan bebas linier atau linearly independent jika tidak ada vektor di S, yang dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor yang lain. Kalau tidak dipenuhi artinya jika ada suatu vektor di dalam S yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi vektor-vektor yang lain, maka S disebut bergantung linier atau linearly dependent. Ada teorema, ini merupakan penurunan dari definisi. Jadi, kalau kita punya himpunan tak kosong S, di dalam ruang vektor V, S bebas linier jika dan hanya jika koefisien yang memenuhi ini, persamaan ini, jadi K1 sampai KR koefisiennya yang memenuhi ini hanyalah K1 sama dengan K2 sama dengan KR sama dengan 0. Ini adalah kombinasi linier dari V1 sampai VR sama dengan vektor 0. Jika yang memenuhi persamaan ini hanyalah solusi trivial atau K1 sampai KR semuanya 0, maka S bebas linier. Kalau ada solusi yang tidak trivial, jadi kalau kalian menemukan suatu solusi, ada yang tidak 0 di sini, maka S bergantung linier. Ini contohnya, vektor unit standar di R pangkat N, sudah kita bahas sebelumnya. Dia ada E1, ini sepanjang N, E1 satunya di tempat pertama dan sisanya 0, E2 satunya di tempat kedua dan sisanya 0, dan seterusnya. En satunya di tempat ke N terakhir dan sisanya 0. Ke N buah vektor ini, mereka bebas linier. Sebagai ilustrasi, kalau untuk 3 saja, R3 jadi isinya 100, 010001 atau yang terkenal dengan IJK. Nah, untuk membuktikan mereka bebas linier, tadi kita harus punya persamaan ini. K1I plus K2J plus K3K sama dengan vektor 0. Vektor 0 di sini berarti 0,0,0. Vektor 0 di R pangkat 3. Lalu kita masukkan, kita harus membuktikan bahwa yang memenuhi ini hanyalah K1, K2, K3, tiga-tiganya 0. Lalu kita buka, kita tulis pakai komponen, I-nya diganti 100, J-nya diganti 010, dan K-nya diganti 001. Vektor 0-nya adalah 000. Kita masukkan, menghasilkan ini. Mau tidak mau haruslah K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 000. Jadi IJK bebas linier. Hal ini bisa kita terapkan untuk R pangkat N. Jadi E1 sampai EN bebas linier di R pangkat N. Ini contoh yang bukan vektor standar. Jadi di sini diberikan 3 vektor, suatu vektor terpilih sebarang aja, 1, min 2, 3, 5, 6, min 1, 3, 2, 1. Kita ingin mengecek apakah mereka bebas linier atau bergantung linier. Jadi pertama kita memang harus selalu buat ini dulu. Oh, ini K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0 ya, kurang 0. Lalu kita tulis persamaan 2 ini dalam komponen. Jadi masukkan V1-nya 1, min 2, 3, K2-nya 5, 6, min 1, dan K3-nya 3, 2, 1. Nanti ketemu SPL seperti ini. Disamakan saja.
Jadi dimasukkan saja ini, lalu akan ketemu penjumlahan suku 1, K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 sama dengan 0 dan seterusnya, dihasilkan SPL ini. Nah, sekarang kita tinggal menentukan apakah SPL ini SPL-nya homogen ya, karena di ruas kanannya hanya ada 0. Jadi homogen. Lalu kita akan memeriksa apakah SPL homogen ini memiliki solusi tak trivial. Kita bisa melakukan penyelesaian misalnya dengan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Nanti akan ditemukan bahwa hasilnya persamaan parameter K3-nya T, K2 dan K1-nya minus setengah T. Jadi kita bisa menemukan solusi tidak trivial, yaitu misalnya kita masukkan K3-nya 2, nanti K2 sama K1-nya min 1. Jadi mereka tidak 0, akibatnya ada solusi tak trivial dan artinya V1, V2, V3 bergantung linier. Cara lain adalah kita lihat bahwa di sini matriks dari koefisiennya adalah matriks persegi. Jadi matriks dari koefisien di sini 1 min 2 3, 5 6 min 1 dan 3 2 1. Kita tulis di sini. Dia adalah persegi. Nah, kita bisa mengecek determinan untuk menentukan apakah hanya ada tepat satu solusi, yaitu solusi trivial, atau ada tak hingga solusi. Ingat kembali bahwa SPL homogen itu pilihannya adalah hanya ada tepat satu solusi, yaitu solusi trivial, atau ada tak hingga solusi. Tak hingga solusinya nanti hasilnya parameter. Jika determinan dari matriks koefisien ini tidak 0, maka dia hanya punya solusi trivial. Jika determinannya 0, maka ada tak berhingga solusi. Artinya ada solusi yang tidak trivial. Di sini kebetulan determinannya 0. Jadi SPL tadi pasti memiliki solusi tak trivial. Akibatnya V1, V2, V3 bergantung linier. Lalu kita masukkan ke definisi. Tadi definisi ini sampai sini sudah cukup sebenarnya. Dari sini sudah bisa menyimpulkan V1, V2, V3 bergantung linier. Tapi kalau kita lebih lanjut lagi masuk ke definisi yang awal, kalau kita substitusikan K1 min setengah T, K2 min setengah T, dan K3 sama dengan T, ke dalam persamaan ini, ke dalam persamaan 2 ini, kita masukkan hasilnya K3T, K2 dan K1 min setengah T, dan tadi T-nya kita pilih 2. Kalau kita masukkan nanti ketemu V3 sama dengan setengah V1 ditambah V2. Jadi K1 V1, K2 V2, K3 V3 sama dengan 0. Kita masukkan di sini 2, di sini min 1 dan min 1. Nanti pindah ruas, V3-nya akan ketemu sama dengan setengah V1 ditambah setengah V2. Jadi, salah satu vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi vektor-vektor lain. Akibatnya, V1, V2, V3 mereka bergantung linier. Lalu, silakan untuk latihan dan diskusi kebebas linearan di R pangkat 4. Nah, sekarang periksa apakah V1, V2, V3 ini bebas linear di R pangkat 4. Bisa dicek dengan cara seperti sebelumnya. Ada teorema 5. Kalau suatu himpunan, jadi kalau himpunan yang berhingga tadi, S tadi, salah satunya ada vektor 0, maka langsung S-nya bergantung linier.
Kenapa? Karena misalnya isinya 0 sama V1 sama V2 misalnya. Kita bisa nyatakan 0 sebagai 0V1 ditambah 0V2. Jadi 0, vektor 0 bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor yang lain. Akibatnya bergantung linear. Itu kalau isinya lebih dari sama dengan 2. Kalau misalnya isinya cuma 1, dia pasti bebas linear. Kecuali jika isinya 0 saja. Jadi kalau 0 meskipun sendirian dia tetap dianggap bergantung linear. Tapi kalau S sama dengan vektor yang bukan 0 sendirian, dia pasti bebas linear. Kalau S cuma ada 2, V1, V2, maka S bebas linear jika dan hanya jika V1 dan V2 bukan kelipatan. Jadi asal V1 tidak sama dengan suatu kelipatan dari V2, atau V2 adalah kelipatan dari V1, asal mereka tidak saling berkelipatan, maka S ini bebas linear. Jadi untuk cuma ada dua vektor di dalam S, kita bisa langsung kelihatan. Misalnya kita punya S isinya 1,2 dan 3,6. Nah, ini pasti bergantung linear, karena 3,6 adalah kelipatan 1,2. Tapi kalau kita misalnya punya vektornya 1,2 dan 1,3. Sudah pasti mereka tidak saling kelipatan. 1,2 dikalikan berapapun tidak sampai 1,3. Karena mereka tidak saling berkelipatan, maka S bebas linear. Lalu ada teorema lagi. Nah, sekarang berhubungan dengan R pangkat N. Kalau misalnya kita punya ruang vektor R pangkat N, lalu kita punya R buah vektor dimasukin S. Kalau banyaknya R lebih dari N, sudah pasti langsung S bergantung linear. Jadi misalnya kita di R2, S-nya itu isinya ada 3 misalnya. 1,2 min 7,11 misalnya, 21, min 18. Sebarang saja. Karena dia 2 dan di sini ada 3, tanpa perlu mengecek apa-apa, kita bisa langsung bilang S bergantung linear. Karena banyaknya elemen S lebih dari N. Untuk tugas kelompok, silakan dibagi untuk minggu ini dan kerjakan 4.3. Ada 2 soal masing-masing kelompok. Lalu selanjutnya kita masuk ke koordinat dan basis.